Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Anasya Putri Mugaranti, NPM 10040017156 dari Fakultas Hukum Program Keurusan Hukum Internasional. Saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional. Dalam pendahuluan, bisa dilihat bahwa saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan suatu negara. Kewarganegaraan ini merupakan status yang sangat penting bagi seseorang karena merupakan identitas diri bagi seseorang yang dimana dalamnya melekat hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak-hak asasi manusia lainnya yang dimana hak asasi manusia ini merupakan hak fundamental yang harus didapatkan seseorang dan sudah didapatkan seseorang dari sejak ia lahir. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Dalam hukum internasional, hak untuk memiliki kewarganegaraan ini sudah tercantum dalam pasal 15 UDHR, di mana seseorang itu berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh dicabut kewarganegaraannya. Namun, salah satunya di India. Selain ditinggali oleh penduduk asli India, banyak juga imigran dan pengungsi masuk ke India yang menganut berbagai agama dari negara lain. Banyaknya imigran dan pengungsi yang menetap di India mengharuskan negara ini membuat kebijakan dalam mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Kebijakan ini tertuang khusus dalam Undang-Undang Kewarganegaraan India. Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 menyediakan jalan menjadi warga negara India bagi imigran 6 agama yang disebutkan secara khusus yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari negara Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Yang imigran ini harus pernah masuk India pada atau sebelum 31 Desember 2014 dan seharusnya menghadapi persekusi agama atau takut akan persekusi agama di negara asal mereka. Padahal sudah disebutkan sebelumnya dalam pasal 26 ICCPR bahwa setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin haknya dan perlindungan hukumnya tanpa dibedakan dari agama, ras, suku, jenis kelamin, dan warna kulit. Sehingga inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal saya. Landasan teori dalam jurnal saya yaitu yang pertama ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang telah dijelaskan tadi adalah hak yang fundamental. Sejak lahir, seseorang telah memiliki hak asasi manusia. Hak ini bersifat universal dan tanpa batas kenegaraan. Seluruh negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya HAM tanpa melihat apakah orang tersebut merupakan warga negaranya atau bukan. Warga negara adalah sekelompok manusia yang ada dalam memenang suatu negara di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Jadi hubungan warga negara dengan suatu negara adalah hubungan timbal balik. Kemudian stateless person. Stateless person atau orang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang berada di bawah undang-undangnya. Stateless person ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu orang tanpa kewarganegaraan dan juga pengungsi. Pengungsi adalah sekelompok orang atau individu yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia, seperti tadi persekusi agama atau persekusi suku, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama ada perlindungan hukum terhadap pengungsi Muslim India yang tidak memiliki kewarganegaraan. Perlindungan hukum secara nasional dapat diberikan apabila ada hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya melalui lembaga kewarganegaraan. Dari sini kita lihat bahwa status kewarganegaraan itu sangatlah penting bagi seseorang yang akan menjadi warga negara di suatu negara. Tanpa kewarganegaraan khususnya pengungsi wajib untuk diberikan juga perlindungan internasional, yaitu oleh lembaga yang namanya United Nations High Commissioner for Refugees atau yang disingkat dengan UNHCR agar hak-hak mereka dapat terjamin. Dalam hukum internasional juga sudah ada banyak sekali konvensi yang mengatur mengenai orang tanpa kewarganegaraan, seperti konvensi status orang tanpa kewarganegaraan, konvensi pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan, dan konvensi yang mengatur secara khusus mengenai pengungsi. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab India terhadap pengungsi Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan. Ketentuan dalam peraturan nasional yang bertentangan dengan konvensi internasional telah diratifikasi oleh suatu negara dapat dibuktikan sebagai suatu bentuk pelanggaran kewajiban internasional.
Memanglah betul India belum meratifikasi konvensi-konvensi yang mengatur khusus mengenai orang tanpa kewarganegaraan dan konvensi mengenai pengungsi. Tetapi India ini sudah meratifikasi konvensi seperti ICCPR dan konvensi-konvensi lain yang mengatur mengenai hak-hak seseorang, juga mengenai konvensi mengenai diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga bersifat sebagai hukum kebiasaan internasional, sehingga deklarasi ini mengikat bagi semua negara, khususnya juga India. Jadi bisa dianggap bahwa India itu melanggar suatu kewajiban internasional dan mengikat India sebagai suatu negara. Meskipun dalam menetapkan siapa saja yang dapat menjadi warga negara menjadi kedaulatan India, tetap saja kebebasan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional seperti prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban untuk melindungi hak-hak tertentu. Jadi pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 2019 ini dan penolakan pemberian status kewarganegaraan kepada pengungsi Muslim adalah suatu tindakan yang melanggar kewajiban internasional.